Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Adin. Mari kita belajar bersama-sama. Materi kita kali ini adalah interaksi sosial. Tujuan pembelajarannya adalah: 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. 2. Menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. 3. Menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. 4. Menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Apa ya interaksi sosial itu? Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun kelompok. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. 1. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. 2. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat, faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial ya. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang terakhir adalah adanya suatu tujuan tertentu. Apa ya bentuk-bentuk interaksi sosial? Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.
Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Sedangkan akomodasi sebagai suatu proses. Akomodasi menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Sedangkan asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang kedua adalah proses-proses yang disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Kompetisi atau persaingan adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Sedangkan kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Dan yang terakhir adalah pertentangan atau konflik. Adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua belah pihak berusaha saling menggagalkan tujuannya masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.